kau sudah punya pancing, jangan lupa kau cari umpan. Jika kau sudah punya umpan, kau carilah lubuk ikan. Hai para pemancing, jangan pernah janda yang kau pancing. Paham kau Grandong? Dino, Dino. Kayak gue kelas ini. Lawas. Dino, Dino, Riko suguhi bara. Dino, Dino, sing tau Riko sayang. Rusuh putih jeruk dodo iki jeruk hati kok gawe sepi sampai sing bisa merem Dati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya manusia yang sangat bawel dan gak bisa diam. Oh iya, sebelumnya saya minta izin kepada teman-teman semua. Saya minta izin untuk melepas maskernya ya, karena lama-lama juga saya ngap juga sih pakai masker. Oh ya, sama satu lagi saya minta izin untuk melepas kacamata saya ya, biar terlihat dengan jelas mata saya ini. Nah, sebelum memulai presentasinya, yuk kita berkenalan dengan struktur organisasi di Desa COVID-19 ini ya. Oke, yang pertama ada Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa ini dimana dia tuh di desa COVID-19 ini sangat ganteng guys. Karena, kenapa? Dia itu cowok satu-satu di desa COVID-19 ini ya. Dia itu bernama Ahmad Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Faihaan. Saya Kepala Desa dari Dusun COVID-19. Baik, sekian dari saya. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada ibu sekretaris nih. Dimana ibu sekretarisnya itu sangat cantik, baik hati, dan tidak sombong. Siapa lagi kalau bukan saya sendiri, Denisa Nabila. Ada yang gak kalah cantik juga loh bendaharanya. Di sini ada Umita Lailatul Latifah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan perkenalan dari Bapak Kades dan Ibu Sekretaris sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Umita Lailatul Latifah. Di sini saya menjabat sebagai bendahara, Bu Bendahara. Selanjutnya di sini ada yang gak kalah cantiknya juga loh. Di sini ada kepala dusun hand sanitizer yaitu Jihanan Sirah. Perkenalkan, nama saya Jiana Ansira. Saya dari dusun hand sanitizer. Saya menjabat sebagai kepala dusun. Lalu di sini juga ada si cantik yang suka dangdutan loh. Siapa lagi kalau bukan kepala dusun Vina Dwi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Astuti. Yang terakhir ini nggak kalah cantiknya juga loh guys. Tapi ya masih cantikan aku sih. Di sini tuh ada kepala dusun vaksin, Yunernau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yunernau. Di sini saya paling berbeda ya. Tidak apa-apalah berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Satu nusa dan satu bangsa. Saya di sini menjabat sebagai salah satu kepala dusun dari desa COVID-19 ini.
Saya kepala dusun di Dusun Vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pradita Nindya Aryanda, SE, MBA, MM. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita antu-antukan syafaatnya di dunia hingga di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik, tidak usah berlama-lama. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana sih asal-usul desa COVID ini? Jadi, asal-usul desa COVID ini ada salah satu warga yang dari luar kota pulang ke desa ini. Di desa ini kita mengadakan pertemuan warga desa. Salah satu orang warga desa dari luar kota tersebut ikut pertemuan desa. Ikut pertemuan desa di sini. Dan di desa ini tidak menjaga jarak antar warga satu dengan yang lainnya. Tetapi tetap berjabat tangan, tetap memakai masker. Tapi masker tersebut hanya untuk formalitas saja. Dari situ hampir semua warga desa ini terkena COVID-19 tersebut. Maka dari itu desa ini disebut desa COVID. Oke, selesai sudah ya teman-teman untuk perkenalannya. Apa yang kami presentasikan dan jangan pada ngantuk ya. Baik, selanjutnya yang pertama ada akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas pelaporan keuangan pemerintah desa perlu ditetapkan dengan cara yang memungkinkan. Laporan keuangan pemerintah gambaran yang komprehensif dan dapat dimengerti mengenai pemerintah desa dan aktivitas-aktivitasnya. Masalah yang timbul berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa antara lain yang pertama yaitu entitas-entitas dan transaksi apa yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah atau di mana batas-batas entitas pelaporan keuangan pemerintah harus dibuat. Yang kedua, haruskah informasi mengenai semua entitas yang masuk dalam batas-batas entitas pelaporan keuangan dalam pemerintah itu digabung atau dilaporkan secara terpisah. Yang ketiga yaitu apabila laporan gabungan dan kombinasi harus disusun. Bagaimana gabungan dan pengkombinasian itu harus dilakukan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Bapak Kades sebelumnya. Kita masuk ke pelaporan keuangan desa. Struktur pelaporan keuangan pemerintah desa menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Jadi, kepala desa harus melaksanakan proses pelaporan dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelolanya. Bentuk laporan kepala desa adalah dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota, berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua. Laporan semester disusun sebagai pelaporan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran pada periode semester pertama dan laporan semester akhir.
Laporan semester akhir tahun dari penerimaan dan pengeluaran yang telah dilaksanakan. Laporan semester pertama itu berupa laporan realisasi APB desa yang berisi data. Yang pertama, ada data dari komponen, yaitu ada anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Dan yang kedua, yaitu realisasi pencapaian dari komponen. Itu ada pendapatan realisasi, penyerapan belanja, dan pembiayaan transaksi. Yang dilaporkan dalam semester pertama merupakan transaksi dari Januari hingga akhir bulan Juli pada tahun berjalan. Laporan realisasi pelaksanaan APB desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Jadi kayak misalnya tahun ini Pak Kepala Desa nih harus menyampaikan laporan dari awal bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Juli tahun 2021. Untuk laporan semester akhir merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada akhir tahun. Laporan APB desa berisi data yang sama dengan laporan semester pertama ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan mekanisme administrasi perbendaharaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan semester akhir tahun berisi berbagai informasi terkait penandingan antara anggaran berbagai komponen APB desa dengan realisasi berbagai komponen APB desa. Di slide selanjutnya, di sini bisa kita lihat bersama alur penyusunan dan penetapan laporan keuangan desa. Jadi seperti itu ya Ibu dan Bapak. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pertanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari yang pertama, ada pendapatan belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri dengan yang pertama, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan. Yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dan yang ketiga, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya papan pengumuman atau biasanya ada baliho atau radio komunitas dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Dan untuk keseluruhan alur pertanggungjawaban APB Desa tampak pada bagian alur pertanggungjawaban desa berikut. Bisa kita lihat bersama ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dusun dari Dusun Vaksin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Umita Lailatul Latifah. Di sini kita akan bahas tentang penyusunan laporan realisasi APB Desa semester pertama menggunakan format laporan yang terlihat pada gambar di samping ini. Saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi semester pertama. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja semester pertama Pemerintah Desa COVID-19 tahun anggaran 2021. Terdapat kode rekening, uraian, tahun sebelumnya, tahun yang berjalan, dan keterangan. Kode rekening pertama terdapat pendapatan. 1.1 pendapatan asli desa terdapat hasil desa, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan lain-lain asli desa yang sah. 1.2 pendapatan transfer, terdapat dana desa. 1.3 pendapatan lain-lain.
Kita masuk pada kode rekening yang kedua, yaitu belanja. 2.1 bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Terdapat operasional perkantoran, belanja modal, dan operasional BPD. Operasional RT atau RW. Selanjutnya 2.2.1 yaitu ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dan selanjutnya 2.3 ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Dan 2.4 ada bidang pemberdayaan masyarakat. 2.5 yaitu bidang tak terduga. Selanjutnya jumlah belanja, surplus atau defisit. Kita masuk pada kode rekening yang ketiga yaitu pembiayaan. Terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada format laporan di atas, digunakan untuk menyusun laporan atas realisasi pelaksanaan anggaran, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan selama 1 semester periode berjalan suatu pemerintahan desa. Terdapat 2 kolom yaitu kolom tahun sebelum dan kolom tahun berjalan. Hal ini berarti pemerintah desa dituntut untuk menyampaikan informasi tidak hanya tahun berjalan, tapi juga tahun sebelum, periode Januari hingga Juni atau semester pertama. Dengan demikian, terdapat perbandingan semester 1 tahun lalu dengan semester 1 tahun berjalan. Selanjutnya, pada akhir tahun, pemerintah desa harus menyusun laporan semester 2. Format laporan semester 2 sama dengan format laporan semester pertama, namun berbeda periode yaitu 6 bulan kedua. Ya baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vina. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunarnau. Di sini saya akan membahas format laporan semester 2. Nah, format semester 2 ini sama kayak format sebelumnya atau semester 1 tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Yunarnau. Perbedaannya hanya di 6 bulan terakhir saja dan juga pasal serta isinya. Teman-teman juga bisa menyimak bareng-bareng pada format laporan semester 2 ini ya. Kita simak bareng-bareng yuk teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lanjut slide berikutnya. Selain laporan semester untuk pertanggungjawaban kepala desa, harus menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Formulir dan rancangan peraturan desa kami sampaikan sebagai berikut. Nah, di sini sudah dicantumkan formulirnya ya teman-teman, seperti rancangan peraturan desa itu diisi sendiri, bagaimana rancangan peraturan desanya, terus nomornya itu berapa, tahunnya berapa, lalu tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berapa kita isi sendiri, lalu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepala desa kita isi, kepala desanya siapa. Nah, lalu itu menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal berapa peraturan daerah kabupatennya itu apa, nomornya, tahun, tentang kepala desa wajib menyusun peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kita isi sendiri, dan tahun juga anggaran. Dan selanjutnya tentang mengingat, itu juga pokoknya yang ada titik-titiknya itu kita isi sendiri menurut rancangan peraturan desa kita. Begitu ya teman-teman. Lalu yang slide selanjutnya yaitu contoh pasal 1. Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran kita isi sendiri dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan desa itu berapa? Terus ada yang kedua itu belanja desa. Belanja desa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa itu diisi berapa.
terus bidang pembangunannya juga, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, lalu yang terakhir bidang tak terduga. Nah, nanti jumlah belanjanya itu berapa, lalu surplus atau defisitnya itu berapa. Lalu yang selanjutnya yaitu pembiayaan desa. Ada dua, yang pertama penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Nah, selisih pembiayaannya itu cara menghitungnya penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Lalu hasilnya berapa? Begitu ya. Lalu yang pasal 2, uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan desa. Ini terdiri dari 1. Lampiran 1, laporan jawaban realisasi pelaksanaan PP desa tahun anggaran itu diisi. Lalu yang lampiran kedua, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Lalu selanjutnya yaitu pasal 3, lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini. Dan yang terakhir yaitu pasal 4, peraturan desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Lalu ditetapkan di mana, pada tanggal berapa, dan kepala desanya siapa. Begitu ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Vina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiana Ansira. Saya dari Dusun Hand Sanitizer. Saya menjabat sebagai Kepala Dusun. Dari rancangan peraturan desa di atas, kemudian dilampirkan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Formulir atau susunan laporannya. Laporan realisasi anggaran desa memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan, serta menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau prinsip ketaatan. Formulir atau laporan APBD desa meliputi pendapatan desa, pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua ada belanja desa. Belanja desa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Ketiga ada surplus atau defisit, meliputi selisih antara pendapatan desa dan belanja desa. Yang keempat ada pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang terakhir ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran desa, meliputi selisih lebih atau kurang antara realisasi anggaran desa serta penerimaan dan pembiayaan dalam anggaran desa selama satu periode pelaporan. Selain dilampirkan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja desa, kepala desa juga harus melampirkan laporan kekayaan milik desa. Formulir yang digunakan adalah seperti tabel di samping. Yang pertama ada aset desa. Aset desa itu meliputi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar antaranya yang pertama kas desa, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan. Selanjutnya ada aset tidak lancar, meliputi investasi permanen, aset tetap, dana cadangan, dan aset tidak lancar lainnya. Yang selanjutnya ada aset desa tidak lancar, meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan instalasi. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada kekayaan bersih. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton presentasi hari ini. Saya Denisa Nabila Nurafila sebagai moderator. Mohon undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.